Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah Saksi hidup. Pohon ini ada 2 pohon. Pohon yang satu dan yang kedua itu. Semoga teman-teman masih ingat ya. Ini kira-kira 28, 29, 30 tahun yang lalu lah. Kalau 30 tahun yang lalu kita baru kelas 1, 29 yang lalu kita baru kelas 2, sedangkan 28 tahun yang lalu kita kelas 3. Ini kalau kalian teman-teman semua tidak ingat, ini adalah halaman tempat sekolah kita dulu. Ini ada tiang benderanya, kemudian itu bangunan tua, itu biasanya di situ digunakan Bapak Ibu guru berjajar di situ. Kita sebagai siswa berkumpulnya di halaman ini. Ini sekolah kita dulu, SMA Kristen Widodo Purworejo. Nah, ini kami ingin membuka memori teman-teman semuanya ya. Kita buka memorinya untuk mengingat kembali. Mungkin teman-teman mempunyai kenangan manis di SMA Kristen Widodo tercinta ini, sehingga nanti akan membuka memori teman-teman kalau dulu pernah mempunyai kenangan manis apa, dan tolong nanti dalam reuni ini bisa diceritakan bersama dengan teman-teman ya, kenangan manisnya seperti apa, atau mungkin mempunyai kenangan yang lucu-lucu, itu nanti boleh diungkapkan di acara reuni ini, biar teman-teman lain juga akan mengingat kembali juga. Itu nanti akan kita lihat satu persatu tentang bangunan gedung SMA Kristen Widodo ini yang masih berdiri megah. Ini bangunan yang masih dipertahankan adalah bangunan utama kuno, masih tidak ada perubahan, cuma renovasi saja. Dan di sini saya ingin memperkenalkan pada teman-teman, mengingat kembali, mereview pada sekitar 28 tahun yang lalu kita pernah sekolah di sini. Karena kita mengadakan reuninya itu di rumah makan, sehingga kami ingin mencoba menampilkan sekolahan kita yang dulu, kita tampilkan melalui layar ini, sehingga nanti bisa diingat-ingat memorinya teman-teman semua, sehingga akan menjadi lebih teringat kembali pada masa-masa sekolah dulu di SMA Kristen Widodo ini. Nah, ini kita mulai dari dari halaman depan yang sering kita gunakan upacara ini. Di sana ini ada tiang bendera yang sering kita gunakan untuk upacara.
Tuh. Ini kemudian bangunan sebelah sana, ini bangunan sebelah sana itu juga bangunan dulu. Jadi pada waktu kelas 1, kelas 2 pernah merasakan berada di kelas bangunan itu. Ini dulu TU, tata usaha. Kita kalau berurusan dengan masalah administrasi, kita pasti berada di ruang ini. Ruangnya masih ajek ya, tidak ada perubahan, pintunya juga masih seperti itu ya. Temboknya juga masih seperti itu, atapnya juga masih seperti ini, tidak ada perubahan, memang masih dipertahankan seperti ini. Ini untuk ruang TU-nya. Untuk lantainya juga masih sama seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Ini dulu adalah kantin sekolah, yang mengelola adalah Bu Bejo, namanya Bu Bejo. Nah disinilah kita sering pas pelajaran kita pamitnya mau ke WC ke belakang, tapi kita larinya ke kantin ini. Nah, kita masuk ke kantin, kadang-kadang kalau gurunya nggak tahu aman, tapi kalau ada guru yang ngecek kemudian kita berada di kantin, ya kita dikenakan sanksi, dihukum ya, seperti itu. Dan banyak teman-teman yang sok sering usil itu kalau jajan di kantin ini kadang-kadang tidak bayar, kadang-kadang ambil 2 bilangnya 1 gitu. Dulu digunakan untuk IPA ya, kelas IPA 1, IPA 2 itu berada di bangunan tingkat itu. Tuh. Dan mari kita lebih dekat lagi untuk melihat bangunan yang kelas IPA ini, karena saya sendiri juga punya kenangan dulu. Nah ini WC-nya di sini. Ini WC-nya di sini. Saya pernah dulu pas ngerokok di sini, itu istilahnya itu konangan. Ini konangan Pak Pur, guru matematika senior. Dulu di sini, ini WC kenangan dulu. Dan dulu pada waktu kelas 1 sebelum penjurusan saya juga pernah berada di ruang tingkat ini. Ruang tingkatnya ini masih ajek seperti dulu, bentuknya tidak berubah. Ini tempat tangga-tangganya ini masih seperti dulu. Kemudian mari kita ke atas. Ini dulu pernah berada di kelas ini. Kita dulu pernah berada di kelas ini ya. Pada waktu itu kita pernah diajar sama Bu Bagio namanya. Pelajaran apa nggak tahu. Ini pada ditinggal keluar semua sama murid-muridnya. Ini pernah di situ. Dan setelah itu setelah penjurusan kelas lokal yang tingkat ini digunakan untuk IPA. Untuk IPA 1, IPA 2 itu berada di lokal ini. Ini ruangan kelas IPA 2 itu dulu di sebelah sini. Tuh, kursinya sudah ganti, bukan kursi yang dulu, ini kursi baru. Di sini ruang guru. Ini ruang guru. Ya, masih tidak ada perubahan, masih seperti dulu.
ya, jendelanya dan bangunannya tidak berubah, masih asik seperti dulu. Itu untuk ruang guru. Di sebelah sana ada lokal satu deret, itu dulu digunakan untuk IPS 1, IPS 2, IPS 3 itu berada di lokal situ. Untuk kelasnya ada di lokal itu. Dan mungkin kawan-kawan, teman-teman mungkin masih ingat di depan sebelah sana yang sekarang dijadikan itu tempat cucian mobil, itu dulu tempat kita nongkrong. Ya, tempat kita nongkrong di sana itu. Kita sering godain mbah siapa gitu, saya lupa. Itu ada mbah-mbah yang sering kita godain. Kemudian ada yang jualan di sana itu ada jualan bakwan, bakmi, tempe, itu kita sering jajan di sana, di depan sana. Itu. Kalau enggak ya kita kalau istirahat kita larinya ke belakang sana. Ini jalan ini ke belakang, ada tembus sana. Kemudian kita keluar sana, di sana ada warungnya namanya Bu Satam. Kita sering nongkrongnya di sana karena kita terlalu jauh. Kadang-kadang kalau ada bel masuk kita tidak mendengar, sehingga kita sering terlambat. Kalau sudah terlambat seperti itu, kalau yang jurusan IPS itu jamnya buyun, pasti kita kena sanksi, kita dihukum itu sama buyun. Buyun itu dulu guru yang paling apa istilahnya ya, kalau kayak saya mengatakan galak itu kok ekstrim, tapi memang kenyataannya seperti itu. Tapi tujuannya buyun itu adalah untuk kebaikan kita semua, bukan galak itu berarti benci pada kita. Karena beliau itu sayang pada kita, maka kita kalau melakukan kesalahan pasti kita diingatkan dengan cara yang misalnya kalau menurut kita akan dimarahi, padahal kemarahan itu merupakan bentuk kasih sayang seorang guru kepada muridnya, bahwa guru itu masih memperhatikan muridnya. Tapi kalau guru itu tidak memperhatikan muridnya, berarti guru itu tidak pernah memarahi muridnya. Itu baru kita bisa menganalisa guru itu berbuat seperti itu baru sekarang. Nah, dulu ya kita kalau dimarahi buyun itu ya kita kadang-kadang kita juga ikut marah juga. Tapi setelah kita tahu sekarang, maka kita tujuannya guru marah terhadap kita itu bukan berarti marah yang sebenarnya, tapi mereka itu karena sayang terhadap kita agar kita itu bisa belajar dengan baik, ya, tidak mengecewakan orang tua, sehingga lulus dari sekolah ini kita bisa bermanfaat ya bagi diri kita sendiri maupun bagi orang tua, bagi masyarakat banyak, maksudnya seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan pada teman-teman. Silahkan nanti kalau ada yang punya pengalaman-pengalaman yang lucu, pengalaman-pengalaman yang sedih, pengalaman-pengalaman yang bahagia, senang, tolong nanti diungkapkan di acara reuni ini. Ya, tujuan kita di sini menyambung tali silaturahmi sehingga persahabatan kita itu bisa langgeng sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan kita ke dunia yang lain. Itu mungkin yang bisa kami berikan ya, yang bisa kami sampaikan untuk mereview, mengingat-ingat kembali memori teman-teman ya, dengan
kita memunculkan gambar ini karena tahu bahwa kita itu reuninya di rumah makan, padahal kita reuni SMA agar kalian tahu, agar kalian bisa mengingat kembali, maka kami munculkan gambar ini, gambar terbaru, dan semoga kalian bisa mengingat kembali, memorinya akan teringat lagi. Tadinya lupa dengan teman, sekarang menjadi tidak lupa, sehingga bisa komunikasi kembali dan bisa saling silaturahmi. Itu yang kita harapkan seperti itu. Itu silakan dilanjut acaranya lagi. Siap.